cepet apa ya, cepet loro awakmu, cepet stres dan seterusnya. Ning aja njur gara-gara kue pinter iso mempertahankan alasan kenapa jomblo terus. Wes soalnya gini-gini wah pinter banget ya, kuwi ya rada negatif. Ya ora nek kuwi tetep kudu rabi gitu ya. Tuh, oke, Pak Muzamil, wa ilaihi. Jadi kalau 3 tadi lillahnya itu sebabnya karena dilepaskan dari dirinya Allah. Yang kedua bil khalqi wal ijad. Karena Allah yang mengadakan kita. Yang ketiga wal ibqa, dan Allah yang merawat kita. Jadi bukan hanya dilepas, diciptakan, tapi oleh Allah kita dirawat. Maka Allah itu Rabb. Nah itu ya. Jadi Allah yang merawatnya. Terus itu inna lillahnya. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kepadanya akan kembali. Ya. Biayi syai'in tu raji'un itu. Untuk bisa kembali ke Allah itu bawa apa, Pak Muzamil? Apa yang laku di depan Allah sehingga kita diterima, kan begitu? Ya. Jadi harus lurus dengan Allah Ta'ala. Harus lurus dengan Allah Ta'ala dalam arti menyesuaikan kehidupan kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi menyesuaikan kehidupan kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Karena begini, jadi keterlepasan manusia tadi dari Allah itu, ini manusia bisa. Kemarin sempat ada pertanyaan ke saya, kan manusia itu dari Allah, masa terus manusia itu besok akan disiksa oleh Allah? Berarti Allah akan menyiksa dirinya sendiri. Ada pertanyaan begitu kemarin ke saya. Loh ya kan? Jadi kata dia gak mungkin manusia disiksa, karena kalau manusia itu dari Allah terus apa? Disiksa oleh Allah, berarti Allah menyiksa dirinya sendiri. Ya, kalau Allahnya dia. Nah iya. Tapi kalau Allahnya itu Allah, ya enggak. Betul. Nah, kok enggak? Aku ora mungkin paham. Wong kuwi sitakon kaya ngono. Berarti kuwi urung paham. Kapan pahame? Ya ora mungkin paham sama Allah kok. Njen Allah ya aneh kok. Hoak ya Allah. Kan gitu. Nek didolek-dolek iya, kan enggak masuk akal semua, Mas. Enggak masuk akal, nek arep pertanyaan akeh banget. Maka jawaban saya kemarin, ya memang manusia itu dengan dilepaskan dari Allah Ta'ala itu memang sudah suatu ketersiksaan bagi manusia. Sebetulnya Allah tidak menyiksa dalam arti Allah kejam, tapi dengan terlepasnya manusia dari Allah, itu manusia sudah sebuah tersiksaan. Apalagi manusia terus melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka itu akan semakin jauh dari Allah, dengan sendiri akan tersiksa manusia. Karena manusia sudah tidak sesuai dengan asalnya. Oleh karena itu kembali kepada Allah itu harus dengan menyesuaikan dengan Allah Ta'ala. Itu kembalinya kepada Allah. Kalau tidak sesuai, maka dia tidak bisa kembali, dan itulah ketersiksaan. Maka kenapa tidak ada kebahagiaan yang melebihi dekat dengan Allah? Nggak ada. Jadi lepasnya manusia dari Allah itu sudah penderitaan. Sudah penderitaan. Maka kalau manusia semakin melanggar Allah, maka dia akan semakin menderita dan menderita dengan sendirinya karena tidak sesuai dengan asalnya. Maka roji'unnya itu ya tentu saja dengan iman, dengan syukur, dan menyesuaikan diri dengan Allah Ta'ala. Ini Sabrang punya jawaban yang dia gatal kalau tidak mengucapkannya. Ora, apa sebenarnya tak ngerespon aja tentang apa, kan sinau bareng ya, jadi berbagai sudut pandang. Saya pengen menunjukkan sudut pandang saya juga sebagai empati kepada tema ini, Pak Nevi dan seterusnya. Kalau konsep pertama, keberadaan manusia adalah lepas dari Tuhan, konsep saya itu saya tidak setuju. Nggak mungkin. Apa kalau lepas dari Tuhan, terpisah dari Tuhan, itu konsep ruang. Terpisahkan konsep ruang, sementara semua ruang ini ada di dalam Tuhan. Jadi jenis keterpisahan ini orang mungkin.
Lho piye arep ning tanggane Gusti Allah ngono ta. Oh, Gusti Allah no piro kok no tanggane kan enggak mungkin jadi. Tapi memang ada individualitas seperti di papan tulis sederhana tok. Di papan tulis kosong itu ada lingkaran bukan karena diciptakan lingkaran, hanya karena dibuat batas yang namanya lingkaran sehingga dia ada yang namanya lingkaran. Dia tidak lagi seperti papan tulis itu, sehingga manusia nalurinya kan ekspansi manusia, nalurinya melebarkan lingkaran itu, melebarkan pengetahuannya, melebarkan harta kekayaannya, melebarkan kekuasaannya. Menurut saya itu memang naluri dasar untuk kembali kepada Tuhan. Pengen menghapus ini loh, menghapus apa sih? Batas. Nah, batasnya terhapus otomatis dari siji karo papan tulis. Saya kemarin sempat ngomong juga, lu jangan meremehkan. Kowe nek rakus ki nek kafah ku ya tekan Gusti Allah. Dadi yo misale serakah. Nek kowe serakah sing kafah. Lak tekan Gusti Allah. Sing kalebernya manusia itu serakahnya ki harta. Serakahnya ki kekuasaan. Serakah kan urusan wekmu dadi wekku ngono to. Itu naluri ekspansi dasar. Nek kowe arep serakah kafah, pengen no bulan sisan. Aku pengen bulan dadi wekku. Pengen srengenge dadi wekku, pengen jagat raya dadi wekku misalnya ngono. Otomatis kamu akan mencari mengenal siapa yang punya bulan, siapa yang punya matahari, siapa yang punya jagat raya. Otomatis nanti akan menipiskan batas-batas tersebut. Nah, kembali ke Tuhan adalah menghapus batas lingkaran ini tok. Bukan perpindahan tempat, bukan perpindahan ruang, bukan perpindahan koordinat. Ini ilusi batas lingkaran ini tadi. Nek dihilangke wis tadi sisi papan tulis yang semula yang menghilangkan batas tersebut. Dan saya juga beberapa kali ditanyain tentang disiksa itu Pak Muzamil. Dan saya jawab ngene, loh, engko mesti ono siksaan. Aku percaya kuwi ono siksaan. Ning gini. Misalnya ngene ya. Kowe lagi nonton film apa jenenge? Biru. Aku milih warna ya, warna apa ya? Aku nonton film biru neng kamar nganggo HP. Nah, biru tapi berwarna. Nonton biru berwarna neng kamar lagi nonton. Wis nonton ngene iki, enak-enak nonton, wis mulai ngoweh-ngoweh kae. Mulai rada umbelen. Dari entah lubang yang mana lah, pokoknya mulai umbelen. Terus bapakmu mlebu kamar, jebret. Terus ibumu mlebu. Ada apa? Oke, terus bapakmu mlebu kamar. Konangan, izin ra kowe. Bar kuwi ketemu bapakmu lah. Aduh. Kelingan kejadian kegap kuwi lho. Kegap lagi nonton film biru. Sekarang saya kasih pertanyaan. Kalau ada pilihan, kowe dikampleng karo bapakmu pisan sak seru-serune cepok ngasih pipine abang abuh, tapi kejadian itu dihapus gelem ora? Milih endi? Milih isin sak umur urip apa milih dikaplok ning bar kuwi ilang kedadiane? Ombangane kuwi isin sak umur urip to. Urusan kehormatan nih. Udah kehormatane kaya ngono ya. Loh, kita belum paham di dunia ini karena dalam lingkaran ini kita belum paham betul yang namanya kehormatan, belum paham betul yang namanya harga diri yang sebenarnya itu seperti apa. Gue nek wis mati, kebuka kabeh lawange ning ngarepe Gusti Allah lak ndelok uripmu dhewe isin ra karuan kowe. Kabeh film birumu sing ra tau ana sing ndelok kuwi ternyata Gusti Allah nonton kabeh kowe. Piye Jal? Kowe milih gosokan gegerku ning ilang kedaden kuwi gelem ora kowe? Saya yakin 100% sing njaluk disiksa ki menungso. Karena lebih isin ketemu Gusti Allah. Loh, mekanisme penyiksaan itu tuh rahmat dan rezeki luar biasa saka Gusti Allah. Nek ora ono kuwi isin kowe bakal bali karo Gusti Allah piye isin. Delok ngene elinge sasagre ngono. Delok aku yo ngerti. Loh, kasanah ngono-ngono aku yo paham lah. Itu urusan pengetahuan untuk riset ya jadi.
Tapi paham maksud saya ya. Di situ ada embat-embatan di situ. Misalnya Tuhan tidak menyediakan opsi untuk dikampleng, untuk diseksa. Piye kowe arep bayar kehormatan? Wis ndelok uripe kok ngono ki selip-selip ra karuan, ya Allah salahku aku ra iso njogo ngene, izin aku arep ketemu Gusti Allah, izin banget. Arep balik izin piye aku lem bayar iki. Ono kesempatan pelatok ndasku pelatoken wis ra apa-apa dengan izin aku ketemu Gusti Allah. Nek itu bisa membayar 1000 tahun wis pelatoken ndasku bendino. Untuk bisa membayar semua kesalahanku dalam, bukan membayar, gue ngilangi isine hati gitu. Jadi siksaan itu saya melihatnya, kalau ada siksaan itu bukan ancaman sama sekali, itu jalan keluar mengembalikan kehormatan di mata Tuhan, dan itu rahmat luar biasa. Nek ranon rokok biar ngadepi Gusti Allah, mungkin iki urip akeh salah kok. Dan piye aku arep bisa ngadepi kono ketemu Gusti Allah kelingan film biru terus. Film abang, film hijau, akeh banget ya film sing ditonton iki. Seko timur sampai barat ini banyak kasanahnya itu. Guyu gitu mesti yang ngerti kabeh paham. Tapi paham maksud saya. Kalau saya sendiri memahaminya seperti itu adalah wahana untuk mengembalikan ke paling orang ngobati izin gitu. Wong apa jenenge? Kedaden ning donya wae nek ana pilihan itu diambil kok. Wis aku dihukum wae iki. Saiki sing duwe bojo sapa? Sing wis tau diperenguti bojo sapa? Ojo ngomong pengalaman pribadi meneh wae. Diperenguti seminggu ra dijak omong. Wis to, kamplengen apa mbengok ana suwa pisan wae aku seneng-seneng bar kowe rampung to, mbokan. Ora masalah. Bangane tok neng-nengke terus beban di hati. Oh bojoku ora tau ngono kuwi. Mlebu YouTube ya tau kudu ngomong ngono aku dan begitu kasarah pandangan saya saja. Sinau bareng sing ngerti bener apa piyene, ya bener apa salah nanti kita sama-sama pas nanti pembagian rapot kita sama-sama tahu. Tapi kalau saya melihatnya seperti itu, tidak ada yang dibuat Tuhan yang tidak rahmat, itu memberi jalan keluar kepada kita semua. Paling itu pertama saya. Oke, tepuk tangan untuk Sabran. Tapi ada bapak yang tidak seperti saya, bro. Jadi dulu itu Anda tahu ya, di Jogja itu ada Sanggeran, ada Pasar Kembang. Sono ngebong. Kui anake ora isin nek nang Pasar Kembang Pasanggeran, malah tekan ngomah dinesoni bapak ora ngajak-ngajak. Ono kuwi. Uki ono tenan, Dek. Ada betul. Saya kenal baik. Terus kalau malam minggu pacaran, anaknya pergi, ibunya bengok, "Le, aja lali le." Ya piye kuwi? Anek bapak ibu kowe ngono ora perlu izin ta, Bro. Tujuane kuwi ndek bapak yang ideal lah ya, gitu. Jadi cara berpikir Sabrang tadi adalah mengandaikan bahwa pengalaman dia adalah dengan bapak yang bisa membuat dia merasa malu kalau melakukan itu, karena bapaknya pasti tidak pernah melakukan itu, gitu. Gimana kira-kira barang logikane? Lho nek ora dadi ilmu to, cetha faktane kaya ngono kuwi. Saenak-enake jangan bung ya sip enak pring. Oke, kita teruskan ya. Kita ini belajar beneran malam hari ini dan saya senang. Gini, dari yang diungkapkan Pak Muzammil tadi kan kita tarik garis bahwa Allah itu kalau ngasih informasi itu sebenarnya tidak sekedar informasi, dia punya sifat yang bermacam-macam. Bahkan kita simpulkan di Ma'iyah, Allah nyuruh sholat saja itu sebenarnya strategi kebudayaan, strategi kesehatan, strategi silaturahmi sosial, strategi macam-macam. Gue dikongkon poso, gue dikongkon syahadat, semua itu merupakan tuntunan hidup. Tidak hanya bahwa kamu itu sholat selesai dengan Allah udah, enggak. Haji itu seharusnya merupakan kesempatan rapat akbar umat Islam sedunia, misalnya gitu ya. Jumatan itu sebenarnya bisa untuk rekap mingguan. Jadi habis Jumatan kamu masih kumpul, kamu menghitung semuanya selama seminggu kemarin bagaimana supaya besok lebih baik. Bahkan satuan-satuan hari, saya sudah sering cerita mengenai bahwa kerja itu mulai hari Ahad, berakhir hari Kamis. Setelah Kamis tidak urut,
kalau khamis kan dari kata limo toh, Rebo papat, tapi Jumu'ah ora sita, tapi Jumat. Artinya itu tempat kita berkumpul untuk menghitung kembali apa yang sudah kita kerjakan selama 5 hari. Kemudian Sabtunya adalah tempat kita merenung. Habis kita menghitung, Ahadnya, Minggunya kita siap kerja secara lebih bagus, lebih matang, lebih dewasa. Itu sebenarnya seperti itu. Tapi kan kita sekarang udah nggak peduli lagi. Jadi Allah itu nggak hanya kasih Quran, kasih lidah kita itu semuanya mengandung strategi sebenarnya. Nah sekarang semua strategi itu sudah kita lupakan dan sudah kita belokkan fungsinya. Misalnya lidah itu adalah sensor kesehatan. Sekarang dibalik, digeser menjadi fungsi kuliner. Enak pora, nyamrong pora, nendang pora, maknyus pora, itu kan fungsi lidah semua. Padahal lidah itu adalah fungsi kesehatan. Nek awakmu ora apik ngerokok, ya ilatmu ora gelem ngerokok. Nek kowe ngerokok berarti kowe wis ngitung dan wis krasa melalui ilatmu bahwa apik ngerokok. Kalau Anda tidak baik kalau Anda menambah gula, maka lidahmu tidak mau kopi manis atau teh manis, kan begitu dan seterusnya. Pokoknya lidah itu dilatih sedemikian rupa sehingga dia merupakan ujung tombak dari pengetahuan dan verifikasi mana yang sehat, mana yang tidak. Itu lidah, makanya dikasih lidah. Fungsinya adalah untuk strategi kesehatan. Demikian juga mata untuk strategi kebudayaan, telinga untuk strategi kebudayaan, untuk strategi rohani itu telinga, itu dan seterusnya. Nah, termasuk kalau Anda dikasih syariat. Misalnya yang sekarang banyak dilanggar orang, bukan dilanggar ya, yang sekarang banyak dilupakan sehingga orang salah-salah dan jungkir balik, jatuh bangun karena orang tidak pernah menggunakan mabda, khamsu mabadi, ya, 5 asal usul, 5 dasar prinsip dalam hidup. Bahwa ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang sunat, ada sesuatu yang mubah, makruh, dan haram. Sesuatu itu bisa perilaku yang diharuskan atau yang diharamkan. Sesuatu itu bisa adanya sesuatu. Sesuatu itu bisa fungsi sesuatu. Tentu luas sekali, tidak hanya terbatas pada pemahaman hukum fikih, tapi sangat luas. Umpamanya, Anda tahu kalau ini ilmu dasar di Ma'iyah ya, kan kue ngerti bedanya pari, biasanya itu nganti pari, gabah, beras, sego dan macam-macam sego kebuli, sego goreng, sego megono, sak piturute. Saya tanya, Islam Nusantara kui pari apa gabah apa beras apa sego levelnya? Tolong yang tegas. Sego. Dadi karo pari berapa jaraknya? Telu toh. Pari, gabah, beras, sego. Bahkan mungkin sego sing wis diolah-olah. Magelangan, mergo iki kan sego Magelangan, nek iki sego uduk Betawi, nek iki sego kebuli Arab sak piturute. Nah, ini Islam Nusantara berarti ke level berapa? Padi, gabah, beras, sego, arem-arem. Level ke 5. Teman-teman sekalian, Anda baca semua perdebatan mengenai Islam Nusantara, kan mereka memperdebatkannya sebagai padi. Benar enggak? Seolah-olah itu urusan padi. Padahal kuwi mung urusan sego megono karo sego Magelangan. Bahkan urusan sego mambu. Kan begitu. Saya tidak ikut berpendapat salah atau benar, wong saya melakukan saja kok sejak dulu. Lah nek meng adzan nganggo lagu Jawa aku seket buwian sadurunge ana wong. Iya ta? Sadurunge sapa-sapa. Wis ket biyen aku. Sudah dari dulu. Ya ta. Lagu-lagu qasidah, lagu-lagu selawat pakai instrumen Jawa sudah dari dulu. Dari rintisan sejak dinasti sebelum Kiai Kanjeng, sudah dari dulu. Dan macam-macam lagi yang lainnya. Bahkan
masjid-masjid para wali tidak ada yang pakai sego Arab, meskipun sama-sama pari. Misalnya masjid gede di alun-alun ya, itu Anda pernah ngamati enggak itu? Itu ada konsep sosialnya, ada konsep psikologisnya, ada konsep budaya strategisnya, ada konsep rohaniahnya, macam-macam. Orang sekarang kan konsepnya arsitektural saja, berdasarkan panca indera. Tapi tidak ada, ibarat pencak, tidak ada silatnya. Ngerti ini pencak tok, gedebak-gedebuk. Nek coro PSHT kemarin malam itu, gue sih, wong saiki suwe-suwe saya jadi jago. Tingkatannya kalau silat kan jago sih, pedita, klurak, unjolan, jalu gitu. Jalu ki ngapa yuk? Jalu. Padahal kalau Anda sudah berlatih lebih lama, Anda akan ingin jadi ikan. Anda mulai menyelam, Anda mulai berenang, Anda mulai mengetahui bahwa hidup itu tidak padat saja tapi juga cair. Setelah itu Anda akan punya cita-cita dan ingin meningkat menjadi burung. Jadi dari padatan ke cairan ke udara dan seterusnya. Nah, saiki kan dia sangat jago. Semua perdebatan dan semua policy itu jagoan kabeh. Bahkan dijagok-jagok ke, padahal itu jago. Dengan cara pencitraan toh. Iki jago loh iki. Pro rakyat loh iki. Wah iki ngono toh. Iki dijagok-jagok ke. Padahal dia emang pitik-pitikan terus gawane tape recorder. Padahal ning kaset. Atau nganggo handphone kan gitu kan. Kan gitu. Gitu teman sekalian. Oke. Jadi apakah Anda sekarang ngurusi nilai ilmu negara, agama dengan muatan-muatannya atau apapun saja, itu kita betul-betul jatuh bangun karena kita tidak tepat melihat masalah ini. Sebenarnya ini urusan padi, urusan gabah atau beras atau nasi, ataukah nasi yang sudah dikreatifi menjadi bermacam-macam. Terus kita habis-habisan sampai-sampai orang tidak mengerti bahwa Sunni dan Syiah itu bukan akidah. Kuwi wis beras, sijine menir kira-kira ngono ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan akidah toh Mas, masuk akidah. Muhammadiyah masuk akidah. Kan gitu dan seterusnya. Nah, sekarang diperdebatkan sebagai akidah bahwa ormas tertentu itu yang masuk surga. Kalau ada orang dari ormas lain masuk surga, berarti ditolong oleh ormas yang masuk surga itu. Coba istekan kuno awake dhewe saiki iki. Dadi ketoke awake dhewe memang saya suwe iki saya dadi jaran kepang. Ngertine pari, mulai mangane pari. Jaran kepang mangan pari. Lambi abang apa? Sing marai ngono ya. Nah, tolong puisinya diawali dengan itu nanti ya Mustafa ya. Awas kalau ndak. Saiki ditulis dieling-eling zaman biyen. Oke, kalau kita belok sedikit kepada yang menanyakan kepada Pak Muzamil. Pak Muzamil kayaknya itu ada beberapa kemungkinan jawaban ya. Satu jawaban psikologis, kultural. Kedua jawaban rohaniah dan teologi atau teologi dan rohaniah. Upamanya gini. Ya orang itu tidak usah dibantah yang nanya itu. Ya sudah, kalau gitu kamu tahu sekarang apa yang kata Allah membuat kamu disiksa. Misalnya nyolong, pemenang, biru-biru mau, ya, berzina. Salahnya nonton biru-biru belum tentu ya. Sip ayo wes piye iki ya. Tergantung bersama siapa. Ki direkam. Dan Ketinggu nek konangan bapakmu cetek. Ya kalau nonton biru-biru sih belum masalah. Bapakmu aimu ngono kan. Dicatat, awas iki. Nggo bemper kowe kamu Zamil. Oke, enggak usah kita perdebatkan itu